Em, Kalau dengar dari cerita Mami tadi, tanggal 13 itu saya dipanggil. Pada saat saya sedang memindahkan barang-barang Mami yang disuruh pindahin ke rumah. Dia yang suruh. Dia yang suruh. Di situ dibilang bahwa silakan angkat barang-barangnya, barang-barang Mami. Lalu dia menunjukkan batas pagar seng yang teman-teman udah lihat tadi ya. Kondisinya di situ belum dibangun. Dia hanya menunjukkan bahwa ini akan saya bangun, tapi melebihi batas tanah rumahnya oma saya, rumahnya ibu saya, namanya Mami itu. Dan saya pun bilang oke, ini mesti diomongin dulu sama yang punya, gitu kan. Sama Mami loh yang punya Rigi gitu. Tidak ada 24 jam pagar seng itu sudah dibangun, dan tidak ada satu hari pun sudah jadi pagar seng itu. Jadi pas ibu saya pulang tanggal 20 sudah berdiri pagar sengnya dari depan sampai belakang. Sudah tidak bisa lagi akses, dan saya pun tidak boleh lagi mengambil apa-apa dari sebelah waktu pagar seng itu sudah naik. Dan sampai sekarang masih ada barang-barang itu. Sampai sekarang masih ada barang-barang tertinggal. Apakah juga sempat ya kemarin itu ada juga dikembalikan mungkin barangnya ibu atau apa? Ada dari kita punya villa di Puncak. Tiba-tiba satu hari dia kirim barang-barang saya pulang ke rumah, berupa baju-baju dan sepatu. Saya dari Puncak pulang dikirim gitu aja ke rumah. Berarti dia sendiri terakhir ketemu papa tanggal 13 itu ya, atau Dalam hari-hari berikutnya masih ketemu lah papasan, karena saya masih mindahin barang. oke. Cuman Ada pas- omongan atau obrolan atau apa ya? Nggak ada lagi sih, hanya sekedar ya tatap muka aja. Berarti semua barang-barangnya Mami sudah tidak ada lagi di rumah Bapak HF? Sebenarnya ada cuman iya, udah. Mami benar nggak sih? Semua barang-barang yang ada di rumah ini baik kendaraan, rumah itu atas nama Saya nggak ada apapun atas nama saya. Selama perkawinan, semua harta bergerak, harta yang tidak bergerak, sertifikat apapun tidak ada yang atas nama saya. Kenapa Ada nggak perjanjian dari awal kenapa mungkin, nggak Mami? ada perjanjian? Saya nggak tahu. Dan Mami tidak pernah mempertanyakan itu, Mami. Dan tidak mempermasalahkan nih selama 20 tahun. Kalau boleh tahu, ketika menikah dasar dengan cinta atau seperti apa nih? Iya, sampai Iya, sebegitu. pastinya sih ada cinta mungkin ya dari namanya orang kawin. Tapi memang saya dari dulu saya selalu bilang material things doesn't count. Jadi kasih sayang seseorang itu bukan diukur dari materi. Tapi mestinya seorang suami, iya gimana sih kalian tahu sendiri lah. Benar nggak sih ini ada perselingkuhan? Yang Mami tahu dengar ada atau dengar kedugaan maaf gitu. atau dugaan? Itu mungkin sebelum tanggal 7 itu Mami ada ribut besar atau ada masalah apa Enggak sama? ribut, enggak ada. Ya biasa lah dalam rumah tangga, pasti kan ibu ya ada cekcokan, Tapi cuman selama tiba-tiba beberapa tahun, 7-8 tahun, saya nggak ada hubungan jasmani maupun rohani. Berarti selama 10 tahun memang tidak ada Hubungan jasmani hubungan dan kayak seperti itu, Mami. tidak ada. Mulai Mami merasakan bertanya, kan ada ya, perubahan, Mami, Pertanyaan, mungkin apa ada perubahan kan itu ketika sebuah di situ? apa ya? Hak juga sebagai seorang HAS. Apa bertemu dengan seorang yang lain mungkin KHS? Saya nggak, saya orangnya yang seorang yang ikhlas ya. Saya apapun saya terima, pokoknya supaya suami saya kelihatan bagus di luar. Saya jaga banget. Itu aja. Mami Jadi 10 tahun itu sama sempat sekali bilang, tidak ada hubungan kontak batin yang memang layaknya suami istri ya Mimi? Memang sudah mati rasa atau seperti apa Mi? Akhirnya apa ya namanya ya? Maju Ya. dikit, maju dikit, maju dikit. Sulit berbicara. Tidak ada komunikasi juga nggak ada. Mami apa namanya? Kan tadi sempat bilang adanya ancaman dan teror gitu. Ancaman dan teror yang seperti apa misalnya Mami dapat? Si Abang juga kan bilang Baik, nanti Ya nanti itu secara detail mungkin kuasa hukum yang akan ini. Tapi nggak mau salah mau bicara nanti malah kembali Abang. jadi bumerang. Oke, Abang Samsam kan ini deket-deketannya rumahnya. Apakah tidak ada terpikir untuk membawa Mami jauh dari sini untuk menghilangkan trauma itu? sebenarnya gini, karena kan sekarang nih kalau soal tanah menyangkut dengan nenek saya, yang memang sebenarnya apa yang membuat
sedikit membuat kami ini semua jadinya begini karena jujur nenek saya juga kecewa karena yang diambil tanahnya dia loh bukan tanah ibu. Jadi ya dia setiap pagi bertanya kenapa tanah saya begini, kenapa tanah saya begini, dan itu ya memang jadinya sedih kita dan kita nggak bisa berbuat apa-apa kan? Karena memang udah ada tanya. Jadi apa namanya yang bikin kita tetap stay karena itu dia nggak mau pindah karena sebelum menikah dan ini karena sebenarnya tanah kakak sepupu saya, jadi saya sama ibu saya udah lama duluan tinggal di situ. Bahkan waktu saya mulai menikah awalnya bangun rumah ini, Pak Hotma masih tinggal di rumah ibu saya sampai rumah ini selesai hampir 1,5 tahun. Bahkan ibunya Pak Hotma juga tinggal di rumah saya rawat sampai ibunya nggak ada, itu saya merawat di rumah ibu saya, tinggal di rumah ibu saya. ya salah satu alasan juga kenapa saya masih tinggal di situ karena memang nenek saya nggak kasih saya pindah sampai memang dia bilang satu pagi kamu nggak boleh pindah dari sini ya sampai saya nggak ada. Jadi ya gimana ya kita ya namanya juga cucu gimana susah juga ya. Ancaman dan teror itu terpikir untuk mengambil jalur hukum, Bang? Itu tidak bisa kita omongkan di sini karena balik lagi ya kita udah milik kuasa hukum. Jangan kita melewati batas apa yang semestinya kita boleh omongin. Abang, tadi kan siapa? Tadi dibilang ada bapak namanya ada beberapa tanah ada dilewatin ya untuk batas pagar itu. Nah itu seperti apa sih mungkin dan siapa ya? Oke Bang Kaca, Abang cari namanya siapa Bang? Nama saya Randi Ozora. Oke. Ya, saya dari kantor Pak Hotman. Kita ditunjuk oleh Ibu Desi untuk mewakili dan mendampingi beliau dalam memperjuangkan hak-haknya beliau. Dimana sebenarnya pada hari ini tujuan kita hingga saat ini kan belum ada putusan cerai apapun. Artinya beliau adalah masih suami dan istri. Dan rumah ini dibangun semasa perkawinan dengan Pak HS. Artinya beliau berhak untuk berada di rumah ini. Namun sangat disayangkan niat baik kita untuk balik ke rumah tidak disambut ini. Jadi kita sudah diketok sama ibu ternyata tidak disambut. Padahal kita juga sudah memberitahukan melalui surat untuk hari ini kegiatannya. Nah, intinya dari kita saat ini kita sedang mempelajari semuanya, kita melihat semuanya, kita akan mempelajari dengan baik untuk mengambil langkah-langkah hukum yang mungkin akan kita ambil ke depannya. Dan saat ini kita juga masih berdiskusi dengan klien juga untuk langkah-langkah hukum apa yang akan diambil untuk ke depannya. Mungkin seperti itu sih. Untuk ancaman